Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Internet of Things 2, di mana di sini saya akan melakukan implementasi sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT menggunakan Node-RED dan MQTT. Jadi implementasinya itu selain memonitoring suhu dan kelembapan menggunakan DHT22, datanya itu akan dikirim melalui MQTT broker, kemudian seluruh layanan akan dijalankan melalui Docker Desktop ini. Lalu di sini juga ada beberapa kontainer yang akan dijalankan seperti Eclipse Mosquito dan Node-RED yang nantinya digunakan untuk menampilkan data sensor secara real time dalam dashboard. Kita langsung saja. Yang pertama-tama di Docker Desktop, klik kolom search, kemudian cari Node-RED. Teman-teman bisa unduh untuk versi Node-RED yang paling terbaru. Klik pull. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa langsung klik run. Nah, di optional settings, untuk port Node-RED sendiri itu isi dengan port 1880. Nah, kemudian karena di sini saya sudah memiliki kontainer Node-RED sendiri. Nah, untuk menjalankannya, untuk mengakses Node-RED tersebut, yang pertama kita harus memastikan apakah kontainer tersebut berjalan. Di sini bisa kita langsung start saja. Kemudian untuk mengaksesnya, teman-teman bisa klik tautan berikut. Nah, di sini bisa teman-teman lihat berhasil mengakses ke server Node-RED. Kemudian di sisi kiri tombol deploy, di sini kan ada tanda 3 baris, kemudian klik manage pellets. Di sini klik install, kemudian kita cari modules dashboard. Kemudian kita install yang paling atas. Nah, selanjutnya pada tampilan utama di Node-RED, ini kita close terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa melihat untuk di tampilan utama Node-RED, pada bagian sebelah kiri di sini, pada bagian kolom filter nodes, sini kita klik MQTT in, kita pilih MQTT in, kemudian kita pasang ke canvas. Kemudian setelah itu kita tambahkan juga function dan not function dan not go. Kemudian setelah ditambahkan ke canvas, teman-teman bisa menghubungkan 3 nodes tersebut untuk MQTT in, kemudian ke function, lalu yang terakhir ke gauge atau ini sudah diberi nama menjadi suhu. Kemudian teman-teman bisa klik masing-masing node. Yang pertama di MQTT in node. Nah, di sini kan ada bagian server, kemudian ada bagian topik. Nah, untuk bagian server, teman-teman itu harus mengisinya dengan alamat IP yang disesuaikan pada kode program Arduino. Misalnya di Docker Desktop, kita cek terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa melihat untuk alamat IP yang
saya gunakan untuk jaringan ini itu ada 10.38.184.40. Kemudian alamat IP ini akan dipasang ke dalam kode program pada Arduino. Kemudian juga akan dipasang pada server yang ada di Node-RED. Nah, selain itu ditambahkan juga untuk port yang digunakan yang seperti 1883. Nah, lalu di bagian topik kita harus menyesuaikannya sesuai dengan yang ada di MQTT-X. Misalnya di sini untuk topik, di sini saya menambahkan topik dengan nama Polinela IoT NPN DHT22 sesuai dengan nama subscription yang ada di MQTT-X. Nah, teman-teman juga bisa melihat untuk settingan koneksinya. Di sini untuk hostnya diwajibkan untuk memiliki alamat IP yang sama dengan yang ada di kode program Arduino atau untuk alamat IP yang teman-teman gunakan berdasarkan jaringan yang teman-teman gunakan. Nah, selain itu di function setelah kita edit MQTTN, settingan edit MQTTN di function, teman-teman bisa menambahkan, teman-teman wajib menambahkan kode program MSG payload, kemudian MSG payload temperature yang nantinya akan digunakan untuk memberikan pesan tentang suhu, kemudian akan menampilkannya dengan tampilan dashboard. Nah, kemudian di gauge di sini. Nah, kemudian untuk di bagian volume format di sini diganti dengan temperatur. Kemudian untuk label, teman-teman bisa menggantinya dengan nama suhu. Nah, untuk units diubah menjadi satuan Celcius untuk menggambarkan satuan suhunya. Setelah itu klik done. Nah, setelah seluruh node dikonfigurasi dengan benar, pada Arduino kita bisa langsung menjalankan kode program Arduino untuk mengecek suhu dan kelembapan di sekitar menggunakan DHT22. Nah, di sini ada satu microcontroller Node MCU, kemudian di sini ada DHT22.
sebelumnya di sini saya belum mengatur untuk settingan MQTT server pada kode program Arduino, MQTT-X, kemudian di Node-RED juga belum saya atur. Sini bisa dilihat untuk alamat IP-nya akan saya gunakan yang ini. Kemudian di sini MQTT server kita isi. Lalu lakukan juga ke MQTT broker. Nah, sebelum itu kita juga harus memastikan apakah Eclipse monitornya itu berjalan. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini terjadi kegagalan untuk membaca sensor pada DHT22. Teman-teman bisa melakukannya dengan mengubah kabel jumper pada node MCU itu dipindahkan ke pin lainnya atau dicabut kembali. Nah, teman-teman di sini bisa lihat sendiri bahwa di Arduino itu berhasil membaca data sensor suhu dan kelembapan di sekitar menggunakan DHT22. Kemudian kita lihat juga apakah server MQTT-X juga terhubung. Di sini bisa dilihat dia langsung terkoneksi. Nah, ini ada output terbaru bisa dibandingkan untuk detik riwayat detiknya. Yang pertama yang sebelumnya ada di detik 29. Kemudian di detik terbaru ada 34 dan 39. Selain itu kita pastikan juga apakah Node-RED berhasil berjalan. Sini kita klik deploy, kemudian confirm deploy. Ini bisa dipastikan bahwa Node-RED juga berhasil terhubung untuk menampilkan hasil output data suhu dan kelembapan dari kode program Arduino dan MQTT-X. Selain itu, untuk melihat tampilan dashboardnya, kita juga bisa di sini kita salin. Kemudian kita di sini teman-teman bisa lihat untuk tampilan dashboard dari humidity atau kelembapan dan suhu. Selain itu, di sini juga ada penambahan function 2 untuk mengatur untuk melihat hasil output kelembapan. Di sini pada on message dia hanya diganti yang sebelumnya di function 1 itu menggunakan temperatur, di sini dia diganti menjadi humidity. Kemudian di gauge humidity di sini juga labelnya bisa kita ganti menjadi kelembapan.
kemudian unitsnya diubah menjadi persen, lalu value formatnya menjadi humidity. Kita klik deploy lagi, berhasil di ini. Terus teman-teman bisa langsung lihat di sini ada tampilan dashboard terbaru yang telah disetting untuk bagian kelembapan. Nah, selain itu di MQTT-X juga dia juga menampilkan hasil output dari pembacaan data suhu dan sensor data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Selain itu di kode program Arduino juga bisa dilihat bahwa dia terus mengupdate pembacaan suhu dan kelembapan di sekitar. Mungkin hanya itu saja untuk video kali ini mengenai implementasi sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT menggunakan Node-RED dan MQTT. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.